Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan laporan tugas kelompok dengan judul Mengungkap Rahasia Harga Emas, Perjalanan Analisis Regresi Sederhana dari Desember 2018 hingga Juli 2020 terhadap inflasi. Anggota kelompok di sini ada saya sendiri, Rasaika Febrianti Husain dengan NIM 11012104778. Kemudian ada Pamela Alicia dengan NIM 11012239194. Latar belakang analisis regresi sederhana dengan mengumpulkan data harga emas dan tingkat inflasi bulan Desember 2018 hingga Juli 2020 sebanyak 20 data yang diperoleh melalui situs web Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Dalam analisis ini, harga emas dijadikan variabel terikat atau Y, sementara tingkat inflasi menjadi variabel bebas atau X. Dengan menggunakan metode regresi sederhana, kelompok kami bertujuan untuk menemukan persamaan matematis yang menjelaskan hubungan fungsional antara perubahan harga emas dan tingkat inflasi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejauh mana tingkat inflasi dapat mempengaruhi harga emas selama periode yang diobservasi. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan fungsional antara harga emas variabel terikat dengan inflasi variabel bebas bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2020? Yang kedua, berdasarkan analisis regresi sederhana, seberapa signifikan dan kuat hubungan harga emas dengan tingkat inflasi? Kemudian ada tujuan. Dengan analisis tren harga emas, kita bertujuan untuk menentukan pentingnya dan kekuatan hubungan yang terukur, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perubahan harga emas. Selain itu, kita ingin menunjukkan bahwa regresi linier sederhana dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini, serta memotivasi mahasiswa untuk menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Batasan masalah. Yang pertama, data diambil pada bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2020. Yang kedua, pengumpulan data dilakukan sebanyak 2 kali. Yang ketiga, studi kasus ini mencakup materi analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana. Persamaan regresi ada rumus Y sama dengan alfa tambah BX. Kemudian besar konstanta A ada rumus alfa sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Besar konstanta B. Beta sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Kemudian nilai rata-ratanya yaitu alfa sama dengan Y dikurangi BX. Kemudian analisis regresi linier. Tujuan, apakah IPK mempengaruhi gaji awal bulanan seorang karyawan? Variabel X, variabel bebas atau prediktor sama dengan IPK. Y, variabel tak bebas atau respon sama dengan gaji awal bulanan. Dari tabel di samping menunjukkan bahwa hubungan antara gaji awal bulanan, indeks prestasi kumulatif atau IPK, kelulusan pegawai selama kuliah tinggi. Bagaimana menganalisis kasus ini? Perhitungan data IPK. Untuk menghitung
tabel di samping menggunakan rumus beta sama dengan N sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Beta sama dengan 273,4 dikurangi 19,2 dikali 84 per 6 per 62,18 dikurangi 19,2 kuadrat per 6 sama dengan 6,22. Kemudian alfa sama dengan Y dikurangi BX. Alfa sama dengan 14 dikurangi 6,22 dikali 3,2 sama dengan minus 5,9. Kemudian ada grafik data IPK dengan gambar berikut. Hai, aku Pamela Alicia. Untuk slide selanjutnya, aku akan menjelaskan koefisien korelasi P sama dengan R. Untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel prediktor X dan respons Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya, analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Hai, untuk slide selanjutnya ada persamaan koefisien korelasi. Untuk persamaannya ada di atas ini ya, yang di kotak biru. Dalam hal contoh kasus di atas, maka koefisien korelasinya adalah sebesar 0,92, lalu dipangkat 2 menjadi 0,8464 dan mendapatkan korelasi yang kuat. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas atau prediktor X dengan variabel terikat respon Y adalah sangat kuat, persentasenya 84%. Jadi, gaji awal bulan memang sangat dipengaruhi oleh IPK. Di slide ini ada merupakan data sampel harga emas. Harga emas telah dikonversi dari satuan tons ke gram dan memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sampel data inflasi didapatkan dari situs resmi Bank Indonesia. Dan sampel datanya didapatkan dari situs CNBC Indonesia yang juga dikutip dari situs Refinitiv Financial Technology Data and Expertise. Nah, untuk sebelah kanan aku ini ada gambar itu data-data harga emas dari tanggal 31 Desember 2018 sampai 31 Juli 2020. Slide ini aku akan menjelaskan tabel regresi linear. Untuk sigma X-nya mendapatkan 56,46, sigma Y-nya mendapatkan 13,4641, sigma XY-nya mendapatkan 37,316. Lalu sigma X pangkat 2 mendapatkan 164,15, sigma Y pangkat 2 mendapatkan 9,374,203. Untuk rata-rata X-nya mendapatkan sebesar 2,82, rata-rata Y-nya mendapatkan 673,078. Slide ini akan menjelaskan perhitungan harga emas. Yang pertama, kita mencari nilai B. Untuk nilai B-nya mendapatkan sebesar negatif 143,902. Lalu mencari nilai A mendapatkan sebesar 1,079,314. Jadi, persamaan regresi linearnya mendapatkan Y sama dengan 1,079,341,81 dikurang 143,902 3.772 X. Perhitungan koefisien korelasinya mendapatkan sebesar P-nya itu negatif 0,560725 dikuadratkan menjadi 0,314, yaitu mendapatkan korelasi yang lemah. Prediksi soal, aku akan menghitung sebanyak sebesar 3 kali, yaitu ada inflasi sebesar 4%, inflasi sebesar 6%, dan inflasi 1%. Untuk 4%-nya mendapatkan sejumlah 503,705,30. Inflasi sebesar 6%-nya mendapatkan 215,900,55. Inflasi sebesar 1%-nya mendapatkan 935,412,43.
Pada laporan ini, aku menjelaskan 4 analisis. Yang pertama yaitu analisis perhitungan regresi linier sederhana. Pada grafik inflasi terhadap harga emas pada Desember 2018 sampai Juli 2020, terjadi fluktuasi pada harga emas. Terlihat pada grafik bahwa inflasi semakin rendah ketika harga emas semakin meningkat. Pada data Juli 2020, harga emas sebesar 904.720.000 dengan inflasi yang rendah yaitu 1,54%. Sedangkan pada Agustus 2019, harga emas sebesar 692.973 dengan inflasi yang tinggi yaitu 3,40%. Analisis kedua yaitu analisis perhitungan terhadap harga emas. Pada grafik harga emas Desember 2018 sampai Juli 2020 terjadi fluktuasi harga emas. Rata-rata harga emas pada grafik tersebut sebesar 673,078,40. Harga emas terendah terjadi pada data yang ketujuh dengan nilai sebesar 300,619.000. Sedangkan harga emas yang tertinggi terjadi pada data ke-20 dengan nilai sebesar 904,720.000. Terlihat pada grafik tersebut terjadi naik turun harga emas yang dapat berubah-ubah. Lalu analisis ketiga ada analisis perhitungan terhadap nilai inflasi. Pada grafik nilai inflasi Desember 2018 sampai Juli 2020 terjadi kenaikan serta penurunan nilai inflasi yang terjadi di Indonesia. Dari grafik sampel inflasi tersebut terlihat bahwa terjadi kecenderungan penurunan inflasi. Walaupun tidak terlihat secara spesifik, pada sampel inflasi terdapat nilai maksimum atau nilai tertinggi pada angka 3,49%. Rata-rata nilai inflasi dari sampel yang kami gunakan yaitu sebesar 2,82%. Lalu analisis yang terakhir atau keempat yaitu ada analisis perhitungan koefisien korelasi. Dari perhitungan koefisien korelasi dapat disimpulkan bahwa terjadi korelasi lemah. Hasil korelasi menunjukkan nilai negatif yang berarti kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan mengakibatkan garis liniernya monoton turun. Di mana jika nilai variabel X-nya tinggi, maka nilai variabel yang akan rendah atau menurun. Hal ini sesuai juga dengan analisis perhitungan regresi linear yang ditunjukkan pula pada grafik regresi linear. Slide ini ada kesimpulan. Aku akan menyimpulkan dari laporan ini dalam rangka menjelajahi kompleksitas hubungan antara harga emas dan tingkat inflasi. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun terdapat pola umum kenaikan harga emas yang berbanding terbalik dengan penurunan tingkat inflasi, titik-titik anomali menyoroti dampak signifikan dari peristiwa global dan kebijakan ekonomi terhadap fluktuasi pasar. Kesimpulannya, pemahaman mendalam terkait faktor-faktor spesifik ini menjadi kunci untuk mengartikan tren dan mengambil keputusan yang cerdas di tengah dinamika ekonomi yang selalu berubah. Dan kelompok kami juga mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui sumber internet. Data sekunder ini merupakan informasi yang telah digunakan sebelumnya, baik dari sumber internal maupun eksternal. Hai, karena udah saya terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun penulisan yang salah. Sekian terima kasih ya teman-teman. Kami dari kelompok 12 ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.